Oke, baik anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, proses belajar mengajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Ananda Ali Fikri bisa memimpin doa. Baik Pak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik, doa kita bersama-sama sudah melakukan doa. Saya harap nantinya anak-anak semua dapat belajar dengan hati yang tenang ke depannya, karena kita kan sudah berdoa. Selanjutnya saya akan melakukan absensi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi. Jadi yang pertama itu Halif Fikri Nurham. Hadir Pak. Oke. Ashabul Kahfi Bugis. Hadir, Pak. Nur Syafandi. Hadir. Eunike Listrani Piri. Hadir, Pak. Baik. Sepertinya sudah hadir semua ya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Oke, karena semuanya unmute berarti tidak ada yang tahu. Ini sudah jelas sekali ya bahwa tadi malam tidak ada yang membaca buku ataupun belajar untuk persiapan hari ini. Jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, terkhususnya untuk hari ini, pertemuan kali ini itu barisan aritmatika. Nanti deret aritmatika itu kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, tunggu saya melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat? Terpotong Pak. Gambarnya terpotong, Pak. Oke, tunggu saya stop share screen. Mungkin ada kesalahan. Apakah masih terpotong? Masih, Pak. Masih, Pak, masih terpotong. Tunggu sebentar ya. Kalau begini sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke.
Baik, kita akan mulai materi hari ini. Baik, kita masuk ke barisan dan deret aritmatika. Nah, terkhusus kita sebelum kita lebih jauh mengetahui tentang rumus dan sebagaimananya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu barisan dan deret aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu adalah urutan bilangan yang ditulis dengan pola selisih yang tetap, baik turun ataupun naik. Jadi misalnya ketika dia naiknya itu 2 angka atau tertambah 2, maka dia akan terus naik, dia akan terus tertambah 2, misalnya 2, 4, 6, dan begitu pun sebaliknya. Ketika turun, dia akan turun 2, misalnya 2, 0, min 2, min 4, dan seterusnya. Sementara deret aritmatika adalah jumlah urutan bilangan sampai ke suku tertentu. Nah, misalnya kita sudah mengetahui bilangan, misalnya 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah, kita mau tahu nih, ketika dia sampai ditambah 20 itu, totalnya adalah berapa? Nah, itu ada rumus tertentu untuk mengetahuinya. Tapi itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada barisan aritmatika. Oke, ini adalah contoh soalnya ya. Jadi, di contoh ini dikatakan tentukan suku ke 20 dari barisan ke 2, 6, 10, 14, dan seterusnya hingga ke 20. Nah, di sini ada penjelasannya. Diketahui A itu sama dengan 2. Oh, maaf, sebelumnya itu rumusnya itu adalah, saya lupa mencantumkan, silakan dicatat. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung B. Itu rumus daripada soal tersebut. Jadi, untuk keterangannya adalah Pak, bisa diulang, Pak? UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 baru B. Mungkin bisa dilihat pada gambar ini rumusnya, cuma kita U-nya UN ini. 20-nya diganti dengan N. Jadi untuk keterangannya itu, UN itu adalah suku keberapa, atau N itu adalah suku yang ingin kita ketahui. Selanjutnya, A itu adalah suku pertama. Nah, di sini itu adalah 2. Jadi A sama dengan 2. Terus B itu adalah selisih atau beda, di mana kita harus mencarinya itu dengan bisa kita mengurangi suku kedua dengan suku ke pertama. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Berarti bedanya adalah 4. Atau B-nya sama dengan 4. Nah, kan yang ditanyakan adalah U20 atau UN ke-20-nya. Jadi bisa dilihat pada contohnya di sini, itu kita sisa memasukkan angka yang ada di atas sini. Jadi, U20 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 20. 20 itu karena yang ingin kita ketahui adalah suku ke-20 dikurang 1 berdasarkan rumus, dan B-nya adalah 4. Sehingga 2 ditambah 19 dikali 4. Itu hasilnya adalah 78. Oke. Apakah semuanya mengerti? Apakah semuanya mengerti? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan itu yang di dalam kurung N kurang 1. Iya. Apakah sebaiknya kita kalikan dulu N-nya dengan B dan satunya dengan B, atau kita kurangi dulu N dikurang 1, baru dikali dengan B? Harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah N kurang 1, karena N kurang 1 ini dalam kurung.
Sehingga yang harus dikerjakan pertama adalah N kurang 1. Terus selanjutnya baru kita kalikan dengan B. Seperti itu. Apakah masih ada Oh pertanyaan? iya Pak. Sudah jelas ya? Bagaimana tadi? Kavi sudah jelas? Kavi, apakah sudah jelas tadi? Sudah Pak, sudah jelas. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Baik, kalau mayoritas sudah bilang jelas ya. Kalau memang ada yang tidak ingin ditanyakan itu bisa langsung ya ditanyakan. Baik, kita sudah lihat ya contoh soalnya. Mungkin kita bisa langsung latihan supaya kita bisa langsung menerapkan apa yang sudah kita dapatkan. Dan kita bisa menyelesaikan masalah matematika tersebut. Oke, kita lanjut ke latihan. Oke, latihannya sudah terlihat ya. Baik, mungkin karena semuanya sudah tahu rumusnya, itu berarti ini adalah soal cerita. Jadi saya harap anak-anak sekalian mampu menerapkan rumus tersebut untuk melakukan problem solving terhadap masalah tugas cerita tersebut. Oke? Baik, Pak. Baik Pak. Baik. Saya kasih waktu, mau berapa lama kira-kira bisa dikerjakan? Kira-kira bisa dikerjakannya berapa lama? 1 menit Pak. Bagus, saya suka semangatnya ini. Baik ya, saya kasih 1 menit. Kita tunggu 1 menit kemudian, baru saya lihat apakah semuanya sudah selesai. Oke, sudah 1 menit. Apakah semuanya sudah selesai? Udah, Pak. Pak. Oke. Kalau gitu saya stop share screen dulu ya. Oke. Baik. Gimana? Semuanya sudah selesai?
Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Berarti semuanya sudah mampu ya menerapkan atau mengaplikasikan rumus ke dalam soal cerita. Kalau begitu, saya tunjuk satu orang ya untuk menjelaskan kira-kiranya bagaimana cara dia mendapatkannya. Baik, Kahfi mungkin, yang dari tadi ini semangat sekali saya lihat. Bagaimana Kahfi? Coba jelaskan dulu. Bisa, Pak, bisa. Ya, silahkan ya. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dapatkan di sini A, yakni 12, dan N-nya itu adalah 20. Jadi, 12 ditambah dalam kurung 20 kurang 1 dikali, bedanya itu adalah 2. Jadi, 12 ditambah dalam kurung 20 dikurang 1 dikali 2. Jadi, hasilnya adalah 12 ditambah 19 dikali 2. Jadi, 38 ditambah 12, Pak. Hasilnya 50. Jadi, pada baris ke-20, jumlah kursi yakni 50 kursi. Oke, bagus sekali ya penjelasannya. Apakah ada yang punya jawaban lain? Sama, Pak. Sama. Semuanya sama. Atau enggak kerja. Semua sama ya? Sama. Baik, betul sekali. Kira-kira ada yang mau bertanya? Iya. Ada yang mau bertanya ke Kahfi? Atau ada yang masih tidak mengerti? Tapi kalau sama semua berarti semua sudah mengerti. Kalau itu saya bertanya ke Kahfi. Tadi B-nya itu 2, itu dapatnya dari mana? Saya kurangi, Pak, yang 16, 14 dikurang 12, Pak. Iya. Beda antara nilai pertama dan nilai keduanya, Pak. Suku pertama dan suku kedua ya, yang lebih tepatnya. Iya, Oh, iya, bagus Pak. sekali. Berarti semuanya ini sudah mampu ya, mampu melakukan problem solving terhadap sebuah soal cerita dan mengaplikasikan rumus yang sudah dipelajari. Bagus sekali semuanya. Berarti semuanya sudah berhasil ya. Baik, karena latihan sudah selesai, saya tahu ya kalian semua juga sudah ingin istirahat ya. Muka-mukanya juga sudah semua ini sudah kelaparan, saya lihat ya. Baik, mungkin sebelum saya tutup, karena kan semua sudah mengerti nih, tentang barisan aritmatika. Kira-kira ada tidak yang mau menyimpulkan bagaimana tentang barisan aritmatika ataupun selama proses kita belajar ini? Ada tidak? Present atau langsung on mic juga bisa? Pak. Ya, oke. Saudara Alif, silakan. Jadi yang saya dapatkan dari belajar barisan dan deret itu kita bisa menentukan. Yang pertama, kalau ada soal tentang nomor yang tersusun, terus jumlahannya sama, barisan dan deret itu jadi salah satu cara untuk menyelesaikan soalnya. Mungkin begitu, Pak. Iya, itu saya. Bagus sekali dari kesimpulannya dari saudara Alif. Nah, mungkin itu saja yang kita dapat hari ini. Terima kasih murid-murid sekalian. Mungkin saya akan langsung end meeting atau mungkin boleh silakan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.